Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran PAI. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang hukum Islam dalam pembagian waris, hikmahnya, serta perbedaan antara waris, wasiat, dan hibah. Ada yang masih ingat? Kalau lupa, kita ulas dulu sedikit ya. Aturan ketentuan pembagian waris dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7. Pembagian waris dilakukan secara adil dan demokratis. Ahli waris laki-laki mendapat hak lebih besar dari ahli waris perempuan, karena laki-laki memikul tanggung jawab lebih besar sebagai kepala keluarga. Hikmah dari pembagian waris diantaranya menghindari sifat serakah, menjalin persaudaraan, menjauhkan fitnah, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mencerminkan kemaslahatan hidup keluarga dan masyarakat. Adapun perbedaan antara waris, wasiat, serta hibah dapat dilihat dari 3 sisi. Dilihat dari waktu pemberian, waris diberikan setelah wafat, hibah diberikan kapan saja sebelum wafat, dan wasiat diberikan sebelum wafat. Dari segi penerima, waris diberikan pada ahli waris, hibah kepada ahli waris maupun yang bukan, sedangkan wasiat selain dari ahli waris. Yang terakhir, dari segi besarnya, waris harus sesuai dengan ilmu faraid atau ilmu waris. Sedangkan hibah diberikan sesuai keinginan pemberinya, dan wasiat hanya sepertiga dari peninggalan waris. Bagaimana? Sudah semakin paham bukan? Mari kita lanjutkan pembahasan tentang waris ini. Hari ini kita akan mempelajari sebab-sebab terjadinya waris dan golongan ahli waris. Sudah siap? Jangan lupa buku dan alat tulisnya ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni sebab-sebab terjadinya waris. Dalam pembagian waris, ada yang disebut dengan asbabul irsi, yakni sebab-sebab terjadinya waris. Berikut ini adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, hubungan nasab. Seseorang bisa mendapatkan warisan apabila ia merupakan keturunan dari si mayit. Artinya, apabila ia bukan keluarga si mayit, seperti misalnya anak angkat, maka ia tidak akan memperoleh waris. Yang diperoleh disebut dengan wasiat. Yang kedua, adanya pernikahan. Seseorang bisa memperoleh warisan apabila ada hubungan atau ikatan pernikahan di antaranya. Yang ketiga, memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan hamba sahaya dapat memperoleh warisan dari si mayit. Adapun sebab-sebab seseorang terhalang warisnya di antaranya: pertama, hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak tidak dapat menerima waris karena ia tidak cakap memiliki, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 75. Yang kedua, pembunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan yang terakhir, murtad atau kafir. Orang yang keluar dari Islam tidak berhak menerima warisan. Lalu muncul sebuah pertanyaan nih, siapa saja sih yang termasuk ahli waris dalam sebuah keluarga? Dalam perhitungan waris, orang-orang yang berhak menerima waris ada 25 orang. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, golongan ahli waris laki-laki. Golongan ahli waris laki-laki ini berjumlah 15 orang. Ayo kita bahas. Ahli waris laki-laki yang pertama ada suami. Suami dapat memperoleh waris karena adanya hubungan pernikahan dengan si mayit. Kedua, anak laki-laki dapat memperoleh waris karena nasab langsung kepada si mayit. Ketiga, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan seterusnya ke bawah, dapat menerima waris karena nasab langsung melalui anak laki-laki. Keempat, ayah dapat menerima waris karena nasab langsung ke atas kepada si mayit. Yang kelima, kakek dari ayah dan terus lagi ke atas sama karena hubungan nasab.
Yang keenam, saudara sekandung. Saudara sekandung dapat memperoleh waris karena nasabnya melalui ayah dan ibu mereka, yakni saudara tersebut dengan si mayit. Begitu pula dengan saudara seayah, namun nasabnya hanya melalui ayah saja. Juga dengan saudara seibu, hanya nasabnya melalui ibu. Selanjutnya ada anak laki-laki dari saudara sekandung atau keponakan laki-laki sekandung dapat memperoleh waris melalui jalur nasab saudara sekandung si mayit. Yang selanjutnya, anak laki-laki dari saudara seayah atau keponakan dari saudara seayah sama melalui jalur nasab saudara seayah si mayit. Selanjutnya, paman dari ayah yang sekandung, artinya saudara sekandung ayah, dapat memperoleh waris melalui hubungan nasab antara paman si mayit dengan ayahnya si mayit. Kemudian paman dari ayah yang seayah atau paman yang saudara seayah dengan ayah dapat memperoleh waris juga. Kemudian sepupu laki-laki dari paman sekandung, sepupu laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir ada mu'tik atau laki-laki yang memerdekakan. Sebagai catatan, mu'tik dan mu'tikoh pada pembahasan selanjutnya, yakni adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya. Ia dapat menjadi ahli waris apabila hamba sahaya tersebut tidak memiliki ahli waris. Selanjutnya, ahli waris perempuan. Untuk ahli waris perempuan dalam pembagian waris berjumlah 10 orang. Mari kita bahas satu persatu. Ahli waris perempuan yang pertama ada istri. Sama seperti tadi dijelaskan sebelumnya, istri dapat memperoleh waris dari si mayit karena adanya hubungan pernikahan. Yang kedua ada anak perempuan. Anak perempuan dapat memperoleh waris karena adanya hubungan nasab dengan si mayit. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Perlu catatan di sini dari anak laki-laki ya. Yang keempat ada ibu karena jalur nasab juga. Kemudian nenek dari ayah. Ada juga nenek dari ibu. Selanjutnya saudari sekandung, saudari seayah, dan saudari seibu. Ini adalah ahli waris yang memperoleh warisan karena jalur nasab. Dan yang terakhir ada mu'tikoh, sama seperti sebelumnya, yakni perempuan yang memerdekakan. Jadi ada yang disebut mu'tik, yakni mu'tik ini untuk laki-laki dan mu'tikoh ini untuk perempuan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Apabila ada pertanyaan, boleh langsung kirim saja di kolom komentar di bawah. Dan untuk tugasnya nanti akan Ibu berikan melalui Google Classroom. Sekian dari Ibu, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.